Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Senin 16 Juni 2025. Hukum balas dendam yang dihapuskan. Kutipan dari Injil Matius bab 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sobat Katolikana, Paus Fransiskus pernah mengingatkan bahwa kasih Yesus memberdayakan kita untuk melakukan apa yang tampaknya mustahil dengan menerapkan aksi tanpa kekerasan, mendukung keadilan yang sifatnya restoratif, dan hidup murah hati. Umat Katolik dapat menjadi saksi bagi dunia saat ini yang terjebak dalam siklus keserakahan dan amarah. Sebagai orang Katolik, kita pun dapat membuktikan bahwa belas kasih Tuhan lebih kuat daripada kebencian. Ketika Yesus bersabda, "Berilah juga kepada pipi kirimu," artinya bukanlah penyerahan diri secara pasif, melainkan ajakan untuk melakukan penolakan secara aktif dan berani terhadap kebencian. Paus Fransiskus menekankan bahwa sabda Tuhan ini membuka celah di hati musuh kita dengan mengganti kebencian dengan kasih. Di dunia yang saat ini terkoyak oleh perang, polarisasi politik, dan perpecahan sosial, umat Katolik dipanggil untuk menjadi contoh perlawanan aktif dan kreatif dalam menangani ketidakadilan melalui dialog, saling memberi pengampunan, dan mengedepankan solidaritas antar umat manusia. Misalnya, dalam konflik seperti perang dan kekerasan, siklus pembalasan hanya dapat diputus melalui upaya berani untuk melakukan rekonsiliasi dan memanusiakan lawan. Sobat Katolikana, mata ganti mata dalam lex talionis atau hukum pembalasan sebenarnya untuk membatasi balas dendam berlebihan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk melampaui keadilan legalistik semacam itu dengan memprioritaskan penyembuhan daripada hukuman. Sistem peradilan pidana saat ini masih seringkali fokus pada tindakan hukuman yang memperburuk siklus terjadinya kekerasan sebagai bagian dari balas dendam. Umat Katolik harus mengadvokasi praktik pemulihan, seperti misalnya pelayanan di penjara atau mediasi antara korban dan pelaku. Mediasi ini dapat mengatasi akar penyebab kerugian dan mendorong perbaikan secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan ajaran gereja bahwa keadilan sejati mengupayakan penebusan atau pengampunan, baik bagi yang tertindas maupun yang melakukan penindasan. Sobat Katolikana, ketika Yesus bersabda, "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu," Yesus menantang kita untuk menolak individualisme dan penumpukan harta milik. Di zaman sekarang yang ditandai dengan ketimpangan sosial dan pendapatan,
perubahan iklim dan bencana alam, dan krisis pengungsi, maka sabda Yesus ini mengajak sekaligus mendesak bagi kita umat Katolik untuk mendukung perubahan sosial secara sistemik sehingga upah menjadi lebih adil, tersedianya tempat tinggal yang layak dan terjangkau, dan bantuan amal kemanusiaan, sambil secara pribadi mempraktikkan pembebasan dari kepemilikan harta duniawi. Sabda Yesus sebagai bagian dari sabda di atas bukit ini harus dimaknai sebagai aksi pribadi kita yang berlawanan dengan budaya yang sedang tren saat ini, demi menanggapi ketidakadilan dengan cara mencerminkan belas kasih dan kemurahan hati untuk bersama-sama melangkah menuju kerajaan surga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, berilah kami keberanian untuk menanggapi kekerasan dengan kelembutan, untuk menanggapi kemarahan dengan kesabaran, dan untuk menghadapi kebencian dengan belas kasih Kristus. Ketika kami disakiti, bantulah kami melepaskan kebencian dan mencari kedamaian diri. Ketika kami diminta pertolongan, bukalah hati kami untuk bermurah hati, sehingga dapat memberi dengan cuma-cuma, seperti Engkau yang memberi kami berkat dengan cuma-cuma. Ajari kami untuk mengampuni, sebagaimana telah diampuni, dan menjadi saksi kerajaan damai-Mu di dunia yang terpecah belah oleh konflik. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.